untukku. Waktu temaram datang ketuk hati, pastikan ku dengar, pasti ku resapi. Kasih, yakinlah. Sekali lagi ku minta, coba kau nyanyikan. Semoga dapat ku rasa ikhlasmu. Kalau kau dendangkan, sabla nurani. Kasih, yakinlah. Aduh. Kalau wargi sadayana Kan ku tak mau ya kedah yakin hari hirup mah udah paminta yakin sasah ibadah sami kedah yakin da urang teh hirup di alam dunia teh jauh tina don atau napi sangkaan. Aduh baraja tepang deui sarang tapak sabda. Tuh, alhamdulillah Kang Bedus parantos ngagenjreng ngalantunkeun hiji lagu Kang Iwan Fals anu judulna teh Yakinlah ya Kang. Ngobrol-ngobrol masalah musik Kang. Atanapi masalah budaya panginten. Da musik salah sawios bagian tina seni salah sawios bagian tina budaya. Aya sempat nu rame Kang. Soal akang mah teh ulah disebutkeun cenah namina. Budaya anu islami atau nampi Islam, budaya anu kudu diislamkeun atau nampi Islam anu kudu kabudayakeun. Aku mah tata abi teh rieuh dina masalah eta teh Kang. Kabudayakeun Islam atau nampi Islam yang berbudaya atau saeuna udah kumaha. prinsipnya mah, Tapi kan kopina agama datang itu untuk manusia. Islam datang itu untuk manusia, bukan manusia untuk Islam. Jadi Allah nurunkan Islam itu untuk manusia. nurunkan Islam itu untuk manusia, nurunkan agama untuk manusia. Nah, ketika agama untuk manusia, maka agama itu harus seiring sejalan dengan fitrah manusia. Agama harus Tidak seiring boleh. sejalan ke biliran radit Kang. Agama harus seiring sejalan sareng fitrah manusia. Ketika manusia bisa berpikir, bisa merasa, bisa berkarsa, bisa berkarya, ya Islam juga harus sejalan dengan pikir, rasa, karya, karsa itu harus sejalan. Karena itu fitrah manusia. Jadi sanes fitrah manusia nuturkeun ajaran Islam sanes Kang. Enggak harus sejalan gitu. Wong kebenaran itu sebetulnya sudah ada di hati masing-masing. Allah menciptakan manusia kan dengan fitrah. Saudara-saudara. Berarti kan kita punya potensi kebenaran secara hakiki, secara fitriah. Nah, agama itu akan membimbing itu dan akan sejalan. Artinya agama dan budaya itu nggak akan bentrok. Agama dan budaya itu akan bentrok. Tugas kita justru mengharmonikan itu. Bukan mana yang lebih duluan, Islam duluan atau budaya duluan, nggak sejalan aja. Jadi antara ilmu dan wahyu itu harus sejalan. Nah, tina budaya kan ngasihkeun hiji tradisinya Kang. Ya, Tradisi anu tangtos jadi kebudayaan. Anu tiap wewengkon, tiap suku, tiap bangsa pasti ngagaduhan tradisi anu benten-benten. Nah, tradisi anu kedah nuturkeun Islam atau napi Islam anu kedah nuturkeun tradisi? kebaikan secara sudut pandang tradisional itu bahasa agama ma'ruf. Ma'ruf itu kan dari arofa. Arofa itu mengenal. Ma'ruf itu yang dikenal. Berarti kebaikan yang dikenal oleh satu kebudayaan, oleh satu tradisi, itu legal. Ngamar ma'ruf kok. Itu disuruh diperintah. Artinya ketika Islam datang, lalu kita punya ma'ruf, kita punya kebenaran, konsep kebaikan dan kebenaran secara tradisional, secara kebudayaan, itu direstui oleh Al-Quran. Tidak bisa tidak. Amar ma'ruf kok. Nah, kalau kita punya landasan kebenaran itu, landasan kebaikan itu wayang, pasti Islam menyetujuin. Kalaupun wayang itu
dianggap baik. Ya pasti baik, nggak mungkin enggak lah. Orang yang pertama kali nyiptakan wayang nggak mungkin punya niat jelek, pasti baik. Terus jadi ya di hal eta mah panggil ya kita teh ya sama dengan anu tadi, Islam itu memang harus bisa sejalan dengan agama, itu harus bersama dengan budaya, harus bisa sejalan dengan tradisi. Ya kalau pertanyaannya telur dulu ayam dulu susah kan gitu, agama dulu budaya dulu, atau nggak bisa telur dulu nggak bisa ayam dulu. Di konsep tauhid kan ilmu kalam itu dawar. Yang jelas mas harmoni aja, kita eksistensialis, realitasnya sudah ada budaya, realitasnya sudah ada agama, ya sejalan. Tidak perlu saya merasa di atas, ini ada di bawah, nggak boleh, jalan aja bareng. Tapi kumaha pame aya budaya anu memang keluar tina aturan-aturan agama kan? Contoh naon ya, ayo misalnya contoh budaya naon tah anu keluar tina aturan agama. Contoh Kang, nyembah karena tatangkalan. Nah itu pasti budaya yang salah. Itu nggak ada orang pertama dulu mau nyembah tatangkalan, pasti hanya simbol aja. Kita sholat juga kan menghadap Ka'bah, bukan nyembah batu kan. Orang pertama kali bikin pohon itu lalu dijadiin simbol ritual, pasti bukan nyembah pohon. Kalau kesininya jadi ada penyimpangan. Di Islam juga kesininya banyak penyimpangan. Sesajen Kang, sama lah gitu. Orang dulu bikin sesajen itu dia panen, dia punya rezeki banyak gitu, lalu dia sudah tasyakur, dia sudah bagi-bagi sama masyarakat, lalu masih ada sisa. Nah, sisa itu lalu dipersembahkan untuk Tuhan. Jen itu Tuhan. Ini sesajen itu persembahan untuk Tuhan setelah masyarakat itu kenyang semua. Gitu. Ya sama kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nyembelih sapi, nyembelih unta itu 1000. Coba bayangin, 1000 unta dia sembelih, lalu dia bagi-bagiin ke masyarakat. Ketika masyarakat sudah kenyang semua, masih banyak tuh dagingnya. Ya, di kitab-kitab itu diceritakan Nabi Ibrahim dagingnya dibawa ke lapang, lalu diniatkan persembahan untuk Allah. Ya dimakannya mah sama binatang. Kan gimana niat? Kembali deh. Masyarakat nenek moyang kita dulu itu dia panen, syukuran, lalu bagi-bagi ke masyarakat. Orang sudah kenyang semua, daripada mubazir, niatan untuk untuk Tuhan, sesajen untuk Tuhan. Nah kalau sekarang itu ada persembahan untuk Tuhan, miskin loba kene, itu filosofinya udah salah itu. Itu filosofinya udah salah. Aduh, berarti tidak mah budaya anu ku leluhur urang ciptakeun hasil karya kasar teh tantos ente nyalahi karena tatakon agama dan dari agama juga ya. Nah tadi wayang akan nyabit juga wayang, bahwa wayang itu ya pada awalnya juga memang wayang diciptakan untuk hal yang baik gitu kan ya. Nah intinya kan masalah musik Kang. Kan musik haram gitu. Bahkan meniup suling itu teh panggilan ke setan gitu kan. Suling haram, gitar haram, biola haram. Berencek si gitar teh ari sia cenah, kan aing mah benda mati. Kan gini. Kalau yang haram itu bukan benda, amal. Ini itu netral. Ini saya pakai minum ya baik. Pakai nimpung akangnya jelek gitu. Masa gelas haram? Pisau itu netral. Pakai ngiris bawang ya baik. Pakai nusuk orang ya jelek. Tapi kan bukan pisaunya yang jelek, tapi amalnya. Ya gitar itu kan benda mati. Masa dihukumi? Gitar dipakai baik ya baik, pakai buruk ya buruk. Kan kurang ajar. Gitar haram, rencek si gitar deh. Nah, sia terdengar kan aing mah benda mati. Ada gamelan, suling, kacapi, haram, bid'ah. Yang haram itu sekali lagi amal, bukan benda. Masa yang haram benda? Arak itu haram. Haram itu kan diminum. Berarti minumnya kan yang haram, itu bukan araknya.
Ketika araknya dipakai baik, pakai pengobatannya baik alkohol itu. Bisa. Bisa jadi anu di titik beratnya baraya, aduh kepala wargi amalna. Amal yang haram itu amal, bukan Allah itu nyiptain segala sesuatu, nggak ada yang mau bazi. Robbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ini tidak ada yang batil dalam penciptaan Engkau. Nggak ada. Allah nyiptain alkohol, emang Allah gagal? Kan enggak. Aduh, terus dina musik ya Kang, dina musik. Sok aya genre, sok aya dibagi-bagi. Lain mah tentang musik. Anu orang Islam mah ya musiknya ya, tah ini kata musik Islami. Tah ieu mah musik takfiri. Iya mah musiknya baitan bid'ah, tah ieu mah nyunah. Aya teu Kang saratna dina musik diklasifikasi seperti itu. Begini, musik itu kan bahasa rasa. Rasa itu luas. Bisa jazz, bisa kacapi, bisa gitar, bisa biola gitu, banyak genre lah, bisa punk. Selama itu ada dalam koridor syariah, itu boleh saja. Boleh kita nyebut itu musik Islam karena ada dalam koridor syariah. Meskipun itu musik underground. Ya nggak jadi soal. Tak seperti grup Tiga Rut, Barudak Marap, Debat Ceprot, Kang. Itu kan di fashionnya, stylenya gitu kan, di kaludung, tapi musiknya underground. No. Terjadi masalahnya Kang. Enggak masalah. Itu kan biasa disebut Islami oke lah, memang dianggap keadaan. Prinsipnya ada yang mengharamkan musik, saya tahu lah ada beberapa kitab yang mengharamkan musik. Tapi sebetulnya musik itu ikhtilafiyah. Jadi yang diharamkan itu bukan bendanya, tapi yang keluar. Jadi bunyinya. Nah, karena itu ikhtilafiyah, maka kita tidak boleh ngomong dengan dalih amar ma'ruf nahyi munkar lalu melarang musik. Ya kalau Anda nggak tersentuh dengan gitar, nggak tersentuh dengan bunyi biola, lalu itu bagi Anda itu merasa itu menjauhkan Anda dengan Tuhan, ya udah Anda jangan pakai. Gitu. Kan prinsipnya gitu. Tapi kalau saya misal saya seneng gumprang-gemreng, seneng biolaan gitu, dan justru tenang gitu ya, bisa ya namun stres nulis kesal sedikit gogorowokan gitu. Nah, ya kan anu aneh ya Kang, lamun pun abi bukan berarti karena memang di depan Kang Bedus gitu ya. Ki Bedus itu kan ajengan baraya ya. Ajengan. Kedua santri. Malihan mah ya ngurang santri tiap waktos, kedua jadwal anjeunna. Si pangaosan ceramah ke mana-mana, tapi tetap tadi ka kuping kurang gigitaran. Tapi saya sih getekan. Ieu mah aya Kang. Gitu taruhlah mau disebutkan zaman ayeuna mah kaum muhajirin. Aduh, kaum muhajirin teh anu namanya hijrah cenah Kang ya. Aya artis karena hijrah tadi dari tina dunia selebritasna, akhirnya hijrah mendalami Islam, anu akhirnya mundur tina dunia musik, bahkan mah ya aya anu berfatwa terus gitu dunia setan, musik itu haram. Ya boleh lah dia, kalau dia sudah merasa bahwa musik menjauhkan dia dari Tuhan, kita nggak perlu larang, silahkan. Tapi Anda jangan mendakwahkan musik itu haram, jangan. Ini nih prinsip dakwah. Kalau kita mau dakwah harus pada yang mujma' alaih. Misal musik itu kan tidak mujma' alaih. Para ulama tidak sepakat bahwa musik itu haram. Ada ulama yang suka. Ya karena itu tidak mujma' alaih, kita nggak boleh dakwah yang tidak mujma' alaih. Artinya ya itu pilihan Anda ya monggo. Tapi saya punya pilihan ya boleh dong, beda. Saya menghormati kalau ada orang yang bagi saya musik haram ya monggo, tapi jangan marah kalau saya main musik, saya juga punya rujukan kok gitu. Ya mari kita berbeda dan tenang-tenang saja, kalem saja gitu. Anu resep lada paketan mangga ya, dituang jeung ladana. Tapi ulah dugikeun ka teu diladaan.
haram. Itu kan masalah selera. Masalah selera. Aduh, jadi ya intinya musik mah benda mati tidak punya hukum. Hukum nama ama. Apapun benda mati itu nggak punya hukum, netral. Termasuk musik itu secara tidak ada klasifikasi Islami atau non Islami. Selama gitu pakai baik ya. Tidak ada alasan untuk mengharamkan. Yang haramkan pekerjaannya manusia yang musik. Musik tiasa oge didamel alat kanggo kasayan amar ma'ruf nahi mungkar. Genrena bebas pada musik naon wae. Kalau buat ayeuna lagu anu bade di luar kanggo baraya musik di Kang Paulus. Wilujeng nyaksani atur nuhun. Ditutup ku wassalam.